Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Bahkan dari SD, SMP, SMA, kuliah sekalipun kita tetap belajar pendidikan kewarganegaraan. Emangnya penting ya? Yuk simak video aku bareng-bareng. Jadi, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata pelajaran atau mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan berkarakter Pancasila. Di Indonesia ini penerapannya nggak cuma di ruang kelas saja loh teman-teman, tetapi juga diintegrasikan melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, maupun digital. Contohnya di sekolah-sekolah, siswa belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, pentingnya demokrasi, serta menghormati keberagaman. Sementara di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi tentang isu-isu nasional seperti korupsi, HAM, toleransi, dan partisipasi politik. Bukan hanya itu, kegiatan seperti organisasi kampus, UKM bela negara, pramuka, dan kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi bentuk nyata dari pendidikan kewarganegaraan ini. Media sosial sekarang juga menjadi sarana baru dalam menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan. Banyak mahasiswa yang membuat konten positif yang menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan nasionalisme. Salah satu contoh dari konten positif yang disebarkan masyarakat itu adalah Pandawara Group. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu Pandawara Group? Jadi, Pandawara Group itu merupakan sekumpulan atau sekelompok anak muda yang viral karena membersihkan sungai, selokan, atau pantai yang kotor banget. Tapi mereka nggak cuma bersih-bersih biasa, mereka juga bikin gerakan yang menunjukkan bahwa peduli terhadap lingkungan adalah bagian penting dari tanggung jawab sebagai warga negara. Yuk kita nonton video bareng-bareng. Cirebon, rayakan Hari Kemerdekaan untuk memerdekakan pantai terkotor nomor 3 di Indonesia. Pandawara Group tersebut merupakan salah satu hasil positif dari penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini loh teman-teman. Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh generasi muda zaman sekarang karena generasi muda zaman sekarang ini sudah mulai memahami pentingnya menghargai perbedaan, menjaga keutuhan NKRI, dan aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Banyak juga mahasiswa yang mulai peduli terhadap pemilu, ikut serta dalam forum-forum diskusi kebangsaan, bahkan ada yang membuat gerakan komunitas di masyarakat. Contohnya seperti gerakan volunteer. Banyak generasi muda yang mengikuti gerakan tersebut, seperti mengajar anak-anak di panti asuhan, membantu bersih-bersih lingkungan sekitar, dan menjadi relawan korban bencana alam. Namun, hasil ini masih belum merata karena masih ada sebagian generasi muda yang bersikap apatis terhadap isu nasional. Banyak juga yang lebih terpengaruh budaya luar karena tidak kuatnya pemahaman tentang identitas kebangsaan negaranya sendiri. Penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah diterapkan cukup baik, tetapi masih ada berbagai kendala yang harus dihadapi. Contohnya seperti metode pembelajaran yang monoton. Masih banyak guru dan dosen yang mengajar dengan metode ceramah tanpa diskusi atau studi kasus. Kalau kayak gitu kan kita jadi cepat bosan ya teman-teman, dan materinya juga lebih sulit untuk diserap. Yang kedua, ada kurangnya relevansi materi dengan kehidupan nyata. Banyak siswa atau mahasiswa yang tidak merasa terhubung dengan topik-topik kewarganegaraan karena disampaikan terlalu teoritis. Selanjutnya ada pengaruh media sosial dan globalisasi. Anak muda cenderung meniru budaya luar tanpa menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Selanjutnya ada kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat publik. Banyak pejabat yang justru mencoreng nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran dan keadilan. Seperti ini.
Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Selanjutnya, minimnya fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil yang membuat pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tidak optimal. Tapi ada cara loh teman-teman untuk mengatasi hal tersebut, seperti inovasi metode pembelajaran. Guru dan dosen dapat menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi debat, video interaktif, bahkan video vlog seperti ini sebagai cara menyampaikan materi agar lebih menarik dan lebih gampang diserap oleh mahasiswa ataupun siswa. Yang kedua, diintegrasi dengan dunia nyata. Pendidikan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan isu-isu terkini seperti hoax, intoleransi, radikalisme, dan pentingnya literasi digital. Selanjutnya ada meningkatkan partisipasi aktif siswa dan mahasiswa, misalnya dengan project based learning yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pelatihan untuk guru dan dosen agar mereka juga mampu menyampaikan materi dengan cara kekinian dan relevan. Selanjutnya dan yang terakhir ada memberikan keteladanan baik dari tokoh masyarakat, dosen, hingga pemimpin nasional karena pendidikan karakter itu paling efektif lewat contoh nyata. Kesimpulannya dari materi yang udah aku sampaikan tadi, pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, dengan kerjasama antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan ini dapat menjadi pilar kuat dalam menjaga keutuhan NKRI. Saya menyarankan agar pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya dilihat sebagai pelajaran biasa, tetapi sebagai bekal hidup berbangsa. Mari kita sebagai mahasiswa aktif menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan, bersikap adil, jujur, toleran, dan aktif di masyarakat. Dan jangan lupa jadilah generasi yang berani bersuara demi kebaikan bangsa dan bernegara. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih cinta dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!